Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan merupakan pendiri pertama dinasti Ilkhan pasca kehancuran Baghdad. Hulagu Khan telah memiliki peranan utama dalam melanjutkan citra buruk bangsa Mongol di mata kaum muslimin. Berbagai ekspansi dan kejahatan penaklukan yang dilakukan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Walaupun tindakannya itu sangat merugikan peradaban Islam, tetapi salah satu anaknya sendiri yaitu Teguder Ahmad memutuskan masuk Islam. Masa kekuasaan dari Hulagu Khan hanya berlangsung selama 7 tahun. Karena pada tahun 1265 ia meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Kabudi yang terletak di dalam Danau Urmia. Dia digantikan oleh anaknya Abaga yang tetap meneruskan peperangan dengan Berke. Kepemimpinan Hulagu Khan digantikan oleh anaknya yang bernama Abaga Khan, yang merupakan salah satu di antara penguasa dinasti Ilkhan yang memerintah paling lama, yaitu selama 17 tahun. Ia memerintah dari tahun 1265 sampai 1281 Masehi. Berbeda dengan bapaknya yang beragama Samanisme, maka Abaga Khan adalah seorang pemeluk agama Kristen Nestorian. Abaga Khan berusaha merebut negeri Syam akan tetapi dikalahkan oleh Sultan Qalawun pada tahun 680 Hijriah, sehingga Sungai Yufrat telah menjadi perbatasan antara dinasti Ilkhan dengan dinasti Mamluk. Abaga Khan meninggal pada tahun 680 Hijriah. Tahtanya pun diwariskan kepada Teguder, saudaranya sendiri. Penguasa ketiga dari dinasti ini adalah Ahmad Teguder. Ahmed Teguder juga dikenal sebagai Sultan Ahmad, adalah Sultan Ikanate yang berbasis di Persia, putra dari Hulagu dan saudara dari Abaga. Ahmad Teguder dibesarkan sebagai seorang Kristen yang sudah dibaptis dan dijuluki dengan nama Nikola. Ketika Ahmad Teguder mencapai dewasa, ia telah memeluk Islam sebagai akibat dari pergaulan teman-teman muslimnya. Pada masa pemerintahan Teguder, umat Islam sedikit lebih membaik, sehingga jabatan-jabatan penting di pemerintahan telah dipercayakan oleh sebagian yang beragama Islam. Ahmed Teguder adalah raja dinasti Ilkhan pertama yang memeluk Islam atas dasar hubungan dan didikan dari seorang muslim sehingga berkeinginan membela dan melindungi umat Islam. Pada masa kepemimpinan Ahmad Teguder, mengupayakan keturunannya masuk ajaran Islam, akan tetapi hanya sebagian kecil yang ikut kepada Ahmad Teguder. Masyarakat muslim pada masa kepemimpinannya telah memperoleh kebijakan yang baik serta memposisikannya pada jabatan pemerintahan. Ahmad Teguder berupaya mengikat perjanjian perdamaian dengan Sultan Qalawun di Mesir, dinasti Mamluk, serta mengirim para duta ke Mesir untuk melakukan kerjasama. Karena masuk Islam, Ahmad Teguder ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Akhirnya ia ditangkap dan dibunuh oleh Argun, yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Raja yang keempat ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak di antara mereka yang dibunuh dan diusir. Selain Teguder, Mahmud Ghazan, raja yang ketujuh dan raja-raja selanjutnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan masuk Islamnya Mahmud Ghazan yang sebelumnya beragama Buddha, Islam meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Syamanisme. Sejak itu pula orang-orang Persia, Arab, dan Turki mendapatkan kemerdekaannya kembali.